Good night everybody. Asik. Inggris mana? Setiap opening kok perasaan openingnya berubah terus dan karena kita nggak punya ciri khas opening, belum ada mungkin. Belum ada. Yang jelas welcome back to our channel lah. Itu intinya. Selamat malam buat teman-teman semuanya yang menonton atau yang mendengarkan podcast kita. Jadi tonight. Gila. Tonight. Jadi aku malam ini pengen seolah anak-anak Jaksel lah. Which is gaul lah. Jadi batuk. Jadi tamu kita malam hari ini itu pemuda yang menurutku sih mantap sekali lah ya guys ya. Amin. Udah ganteng, seorang pendidik gitu, pemain voli. Wih mantap banget. Siapa dia? Yang untuk orang Kesumadadi pasti paham. Siapa dia? Mas Dwiki. Piye kabarnya Mas Dwiki? Alhamdulillah sampai dengan hari ini masih diberi kesehatan. Soalnya di malam minggu yang lalu Mas Aris ya kesini juga. Waktu itu kita udah sempat sedikit ngobrol ya, tapi nggak direkam, itu aja bedanya. Iya, bedanya itu. Atau direkam tapi hilang? Nah, bisa juga karena filenya rusak. Iya, gitu. jadi. Itu karena kesalahan editing lah. Tapi tadi mau sedikit ngeralat ya dari omongan Mas Haris tadi. Kalau pendidik ya, tapi kalau untuk pemain voli ya enggak lah, saya sekedar hobi aja. Tapi main voli toh? Ya, sekarang enggak. Ya enggak, tapi pemain toh. Ya, kesehariannya. Kan aku bukan bilang seorang atlet loh. Iya, benar. Konteksnya beda kan. Iya. Kalau aku bilang ini adalah seorang atlet voli berarti sudah profesional. Iya. Tapi kalau pemain voli, anak kecil main voli kok. Boleh ya. Enggak ada larangan ya. Betul sekali. Aktivitas masih sama Mas? Masih ngajar, masih main voli? Masih. Jadi di mulai masuk di bulan Oktober ini kan kalau di sekolah ya anak-anak sudah mulai masuki mid semester atau seperempat dari semester lah istilahnya. Nek kan zaman semester 1. Nek zamanku sekolah apa jenenge? Ya sama. Mid semester juga itu tengah-tengah dia. Sebelum di akhir semester 1 di tengah-tengahnya, nah itu mid semester. Kalau untuk kesibukan sekolah ya masih tetap di SMP, terus di SMK. Masih ngajar ya. Masih. Terus kalau untuk voli khususnya olahraga ya masih lah, hanya sebatas latihan itu tetap jalan. Ya karena emang golek keringat ya kan. Iya, namanya olahraga itu kan sebenarnya fungsinya itu untuk membangun metabolisme tubuh lah ya. Biar tetap sehat. Iya. Kalau badan sehat, otaknya juga kan encer ya Mas. Apalagi ditambah lagi dengan dompet yang tebal. Gitu. Sebenarnya support sistemnya yang dompet tebal tadi. Oh iya. Olahraga pun dompetnya tebal kayaknya tenang-tenang aja ya nggak sih? Bisa jadi. Semua masalah itu berawal dari dompet berarti ya. Sumber masalah itu kalau emang kosong ya dikit-dikit apa-apa jadi masalah. Dompet kosong, otak kosong, selesai Mas. Gitu. Satu lagi pikiran kosong, kesurupan. Iya. Tapi saya ngomong-ngomong kesurupan nih Mas. Kok jadi bahas kesurupan? Ya kan aku kepikiran gitu loh. Sampean kan pikiran kosong nih. Seorang pendidik lah ya kan. Yang notabene pasti kan pakai logika loh. Iya, lebih ke logika. Apalagi laki-laki kan? Lebih ke laki-laki kan. Nah, menurut sampean nih Mas, kenapa kalau yang kesurupan itu tolong yang tahu tolong komen lah ya. Iya, boleh. Saya masih mempertanyakan gitu. Kenapa kalau kesurupan tuh hewannya itu aja Mas? Hewannya? Maksudnya gitu gimana? Macan. Terus kesurupan ular. Iya. Siluman ular kan, siluman babi. Iya. Maksudku kayak kupu-kupu, entung, jangkrik. Iya. Kenapa nggak ada? Supaya lebih bervariasi gitu ya. Iya. Jadi kita yang lihat tuh nggak bosen kan, monoton. Bener banget itu Mas. Jadi kan apa ya Mas? Keberagaman di dalam Indonesia ini kan banyak banget. Banyak. Iya kan. Aku kasihannya gini loh Mas, sebagai entung atau jangkrik ya kan. Benar. Dia ngerasa insecure gitu loh Mas. Saya nggak dianggap gitu ya. Iya, saya juga kan jangkrik. Kalau mati ya aku jadi setan juga kok, aku nggak bisa memasuki manusia gitu kan. Iya. Ayo, gimana peri ke jangkriannya? Ya gak ada serem-seremnya lah Mas kalau jangkrik terus kupu-kupu ya. Entung apa meneh? Emang kesurupan gimana itu gerakannya kalau kesurupan kupu-kupu, entung?
kan nggak enak dilihat juga. Ya tapi kan kita harus melihat dari segi kemanusiaan, kepribadian dong. Iya, betul. Iya. Aduh, makanya aku sampai sekarang tuh masih dalam konteks tanda tanya banget tuh, Mas. Kenapa gitu loh? Setiap apalagi kalau ada kuda kepang tuh, Mas. Ya, benar. Ya kan, kesurupannya itu way. Mungkin dari segi sampai ini bisa menjelaskan nggak dari apa gitu? Kalau aku bahas kesurupan ya, tadi kan kita bahas di awal kalau laki-laki itu lebih mengedepankan logika. Betul. Ini sedikit serius, ini bukan tentang entung atau jangkriknya kalau saya. Jadi kalau orang kesurupan kebanyakan tuh kan ya tadi penyebabnya pikiran kosong. Sebagian juga anak-anak di sekolah SMP maupun SMK kalau ada kegiatan malam, berdusami, kemah gitu loh Mas Aris. Itu sering juga ya. Nah, jadi pengambilan nilainya itu diwajibkan anak-anak untuk mengikuti perkemahan berdusami. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Nah, untuk ngambil rapotnya lah istilahnya seperti itu, laporan hasil belajarnya. Terus di setiap acara kemah ataupun anak-anak kegiatan malam baik di lingkungan sekolah maupun di luar ya, itu pasti ada yang seperti itu, yang kesurupan, yang pikiran. Waduh, kopinya Ya, belum makasih kita ya. minta. Iya. Kalau di podcast sebelah kita harus teriak dulu, Mas. Iya, karena kan ada juga di sini kan enggak Enggak di bisa sini. milih. Ini karena ini Yanto namanya. Yanto, Mas. bukan Yanti tapi Iya, Yanto. ini Yanto. Makasih Mas Yanto. Makasih Yanto. Ini Mama sini kalau kita kecil sering jadi bahan pelajaran. Iya, zaman dulu. Keluarganya selalu disebut. Iya, selalu disebut Mas Budi. Lanjut ke tadi Mas ya. Ah. Jadi setiap kegiatan kalau sifatnya malam, terutama kalau kemah itu baik di lingkungan sekolah maupun di luar, pasti ada anak-anak yang pikirannya kosong, terus kesurupan. Itu penyebabnya sebenarnya banyak. Selain dari pikiran juga kan daya tahan tubuh juga ngaruh. Iya. Nah, ya tadi masih ada kaitannya dengan olahraga, mungkin kurang olahraga. Terus selain itu makannya nggak teratur, pikirannya kosong, perut kosong apalagi kan? Iya. Nah, terus dia bisa kesurupan. Dan sebenarnya yang orang-orang kesurupan tuh saya juga aneh Mas. Apa yang dirasain kalau orang kesurupan? Apa dia blank, kosong, nggak tahu apa-apa tiba-tiba bangun? Sebenarnya saya sesekali nih ya, kayaknya kok penasaran juga. Kesurupan tuh rasanya gimana sih gitu kan? Iya. Sebuah pertanyaan besar juga itu, Mas. Kalau Mas Aris pernah nggak seumur hidup sekali itu pingsan? Pingsan pernah. Pernah. Penyebabnya kecapean apa? Dulu aku gini Mas. Jadi ceritanya dulu waktu jam sekolah ujian pertama aku masih ingat waktu UN. Iya. Ujian nasional waktu aku di SMK itu. Hari pertama aku kecelakaan Mas. Kecelakaan keseret motor sekitar 50-an meter. Nah sebelah kanan ini luka berdarah semua. Cuman tetap aku masih sadar untuk sekolah. Setelah mengerjakan, selesai ngerjain, baru pingsan. Itu pasti pas di sekolah ngerjakannya matematika ya? Kayaknya sih ya. Makanya pingsan. Nah, setelah selesai acara nulis itu segala macam ujian, aku pingsan. Aku masih setengah sadar. Aku sadar juga saat aku dibopong ke UKS sama teman-teman. Itu yang dirasain sama Mas Aris gimana tuh? Ya, aku sadar siapa yang gotong, siapa yang ini aku tahu. Cuman aku nggak bisa untuk melawan. Nggak bisa untuk gerakin badan gitu ya? Gitu. Nggak bisa untuk reaksi gerak kita gimana? Iya, gitu. ya cuma diam aja gitu. Kalau pingsan ya, ini kan beda konteks dengan kesurupan. Ya, apakah rasanya sama gitu loh sama pingsan gitu kan? Mungkin. Soal aku juga pernah dulu waktu zaman sekolah SMA itu kan kebetulan saya ikut paskibra dulu. Jadi pernah waktu itu ada seleksi di tingkat kabupaten. Jadi kalau untuk anak-anak paskibra tingkat SMA, SMK itu sebuah pencapaian lah kalau kita bisa jadi paskibraka tingkat kabupaten, provinsi, apalagi sampai nasional ya. Oke. Nah di situ ada tesnya yang kita suruh berdiri terik ya tengah hari waktu itu, suruh hormat ke bendera kurang lebih 1,5 sampai 2 jam lah. Itu melatih kita pada saat kalau nanti upacara kita hormat ke bendera, kita nggak pingsan. Padahal nanti kalau pas pelaksanaan kan lagu Indonesia Raya berkumandang itu paling cuma berapa menit kan gitu. Iya. Untuk penghormatannya kan. Tapi di tesnya itu harus lebih dari itu toh yang jelas. Nah. Waktu itu 1,5 jam kalau nggak salah atau bahkan sampai 2 jam gitu. Kita untuk diem aja. Gitu. Istirahat di tempat. Hormat aja gitu. Kurang lebih dikalkulasi kurang lebih 2 jam lah dari masing-masing gerakan yang kita untuk diem itu. Terus basicnya kan saya orang tadi kan olahraga ya. Iya. Pecicilan. Nggak bisa diem. Kalau suruh diem saya malah susah. Sama berarti Mas. Iya kan. Jadi kalau untuk diem lama itu saya nggak betah Mas Aris. Makanya duduk aja gerak-gerak. Iya.
kaum apa ya, kalau suruh diem 5 menit itu sebuah kayak sakau gitu. Nggak bisa gitu. Benar. Kalau untuk diem tuh nggak betah. Jadi waktu saat itu kalau nggak salah jam 11.50 siang ya. Ya 11.50 dan untuk ngetesnya atau untuk kita lolos atau enggaknya itu jam 11.55 karena jam 12 kan sudah azan ya, zuhur. Jadi saya itu pingsan pas di jam 11.50. Setelah saya pingsan 5 menit kemudian tes itu selesai. Jadi nyaris terus itu gagal dong karena kita pingsan. Padahal kalau 5 menit lagi saya bisa bertahan kan lolos tuh tes di hari itu kan. Meskipun nanti di hari berikutnya ada tes lagi yang belum tentu lolos juga sih. Itu bukan karena pingsan dong nggak lolos, ya. Karena Anda kurang mampu berarti. Ya bisa jadi kalau itu lolos kan di hari berikutnya masih ada kemungkinan gitu loh Mas Aris. Iya, setidaknya tahu tahap berikutnya lah. Tapi setidaknya gini Mas, saat sampean ini mungkin menurutku ya, kalau sampean ditanya kenapa Anda nggak lolos, ada alibi lah. Karena saya pingsan. Iya, masih ada jawaban alasan kan ada. Daripada karena saya goblok. Ayo, mending gitu Mas. Iya, udah itu yang terbaik, pingsan itu. Pingsan itu. Ya cuma seumur hidup sekali itu ngerasain pingsan. Tiba-tiba jatuh, lecet, blank, hilang. Jadi pas kita pandangan terakhir ya melek, matanya terbuka ke arah depan gini, tiba-tiba udah langsung dibopong, nggak sadar lagi. Pas jatuhnya pun nggak kerasa, bahkan sampai lecet dagunya. Waktu itu kan langsung ke tanah. Oh, gini. Iya, ke depan. Saya berharapnya sebenarnya ke belakang karena cewek-cewek kan di belakang. Wow. Iya. Tapi kayaknya nggak peduli juga sih ngapain. Tapi kalau saya kan waktu kecelakaan pun saya sadar Mas. Ya memang. Tapi sadarnya itu setelah kita ngalamin blank itu loh. Pas pingsannya ya. Tapi kalau pas kecelakaan sampai masih sadar itu beda lagi. Tapi kalau pas pingsannya kita nggak tahu kapan kita pingsan. Tahu-tahu udah bangun gitu kan. Iya. Ya, kalau saya setengah sadar, saya masih bisa menyadari bahwa itu kan lantai 2 tuh kelasku tuh. Itu aku dibawa ke WKS di lantai 1 pun aku masih tahu cara membopong mereka turun. Sampai sekarang masih ingat. Aku habis itu kasih teh. Kayaknya itu lebih ke lemes nggak sih? Karena kehilangan darah mungkin ya, bukan ke pingsan. Kalau pingsan setahu saya itu hilang kesadaran. Semi pingsan mungkin. Semi pingsan setengah-setengah. Ya habis udah brek gitu aja. Tapi tetap sadar. Gitu. Mungkin kategori pingsan juga macam-macam lah ya. Tapi nggak usah dipaksa harus hilang kesadaran kan? Enggak. Namanya kesurupan juga kan, ada juga yang kesurupan juga tapi semi kesurupan. Gitu. Lanjut ke yang tadi Mas. Ke yang masalah anak-anak tadi kesurupan ya. Iya. Jadi guru kalau di sekolah Mas, enggak kalau pas acara-acara di luar ya, eskul, pramuka, paskibra yang ada kegiatan malamnya, kita juga enggak cuma bisa jadi guru aja. Jadi kadang-kadang bisa jadi dukun. Nah, konsepnya gimana itu Mas? Jadi ustadz juga. Tiba-tiba baca-baca surat-surat apa? Yang penting kita surat-surat pendek apa baca aja lah. Siapa tahu setannya lagi fokus terus dengerin kan keluar gitu kan. Diajak ngobrol juga nggak nyambung. Tiba-tiba kadang-kadang jadi dukun kan pakai air, ciprat-ciprat apa. Nah, ini bang gitu kan. Ini true story ya Mas ya. Ini dalam hidupku mungkin untuk teman-teman ada yang waktu aku di Serang kemarin, jadi ceritanya aku punya temen nih, cewek itu turun dari tangga lantai 2 pas di kantor, nah jatuh pingsan. Saya kan lagi sibuk ngurusin depan komputer, pikir gue bercanda, nah nggak taunya dia pingsan lah ceritanya, pingsan terus teriak-teriak, kata kawan yang orang Jawa, wah kesurupan nih Mas, kata dia kan, diajanin lah cerita. Asan itu, diajanin sama dia kan, saya kan orangnya agak dibilang percaya gitu. Ya aku tetap aja. Cuman kadang terus aku kesel kan ceritanya. Ini enggak komat-komat gitu. Enggak selesai. Nah, aku kesel lah ceritanya kan. Dari meja komputerku itu aku datang. Anak ini teriak-teriak tak tapok. Tak tapok lepak melotot. Nah, udah balik lagi saya ngerjain. Nah, ada teman nih. Nih mungkin kalau nonton nih namanya Rio nih. Ini emang namanya Rio selalu gitu ya. Enggak usah disensor enggak apa-apa. Ini ingat nih. Like kau ya. Bikin orang kesel. Dia datang ke teman saya yang kesurupan. Berdoa. Belum selesai dia balik lagi ke saya. Karena dia ngomong gini, "Bang, saya tadi kan mau berdoa. Cuman kan kita beda agama, Pak." Dia agama setan tadi. Si nah ini dia non muslim.
Kata udah lu duduk aja. Enggak usah ikut-ikut ya kan. Itu loh maksudku. Ya bener juga. Iya, ya mungkin di agamanya Mas Rio tadi ada setannya juga yang pakai Iya, cuman kan yang kesurupan ini temanku muslim. Muslim. Takutnya dibacain kan bingung. Nah, Iki gitu. opo, gitu. Malah ngopo. Malah ngopo kan. Nah, kalau di tempat sampean tuh berarti kan guru-guru juga harus pandai untuk Nah, Gimana caranya kalau pas kesurupan itu ya? berarti seorang guru itu ya tidak hanya bisa mendidik satu mata pelajaran dong. Iya, benar. Multitasking lah ya. Multitasking enggak kayak. Masa multitasking sih? Ya bisa mengerjakan Multi talent banyak. talent. Multitasking kayaknya Kalau multitasking itu apa sih namanya bekerja beberapa pekerjaan dalam satu iya waktu. benar. Multi talent. Multi talent apa-apa bisa gitulah kurang lebih ya. Itu apa yang sampean baca? Al-Fatihah atau doa makan? Kok saya dua-duanya saya nggak bisa itu ya Mas Aris kok Al-Fatihah apa doa makan? Kan yang Anda hafal cuma dua itu sih iya biasanya. sih benar. Tapi setelah saya baca doa makan apa yang mau tak makan? Iya, siapa tahu dia jadi tambah takut, Mas. Iya benar. Wah. Enggak, kalau di setiap sekolah biasanya ada sendiri sih yang dipercaya untuk ngusir hal-hal yang gaib gitu ada sendiri di sekolah-sekolah gitu. Dan kalau kontrak dengan dukun. ya enggak kontrak dengan dukun. Ada ya di setiap sekolah ada kan? Kalau di MTS itu Gus Didi. Ya, Gus Didi ya beliau juga selain Gus Didi. Iya, Gus Didi. Mas Didi. Mas Didi ya. Ya, beliau juga udah kalau masalah kayak gitu-gitu udah serahin sama Gus Didi aja gitu. Profesional di bidangnya. Terus di tempatku juga ya ada kalau ada orang kesurupan ada sendiri. Mas Ari itu ya sendiri-sendiri tugasnya. Kalau saya paling seksi gotong-gotong aja. Kalau apakah Anda tidak punya kemampuan untuk ke situ? ya bukan gak ada kemampuan ya sama dengan temennya Mas Aris tadi daripada saya salah baca nanti kan malah repot meskipun agamanya sama yang tak baca doanya beda kan iki ceki ngop malah setannya nanti malah ngeremehin saya. Iya. Sampai baca Al-Fatihah malah dikoreksi sama dia. Kurang panjang harokatnya. Salah tajwid Mas. Malah repot. Nah itu keluh kesahnya kalau di sekolah ya pas acara-acara di luar sekolah eskul kayak gitu. Terus kalau khususnya di dalam sekolah pas di pembelajaran ini kita bahas sekolah dulu ya nanti pollingnya nanti pas di pembelajaran itu kalau sekarang di bawah khususnya di lapangan di sekolah guru-guru itu masih sedikit bingung terkendala sama perubahan kurikulum gitu loh. Yang kemarin aku ngobrol sama Mas Setiono kurikulum Merdeka. Oh bener itu iya itu malah bikin rumit ya enggak sebenarnya bukan bikin rumit ya jadi penerapannya itu menurut saya kalau di tingkat SMA, SMK mungkin masih relate, masih linear, masih bisa diterapkan secara langsung. Begitu anak ini masuk ajaran baru, diterapkan kurikulum Merdeka, bisa. Karena di sebagian sekolah memang diizinkan untuk memakai HP untuk belajar gitu loh. Buka internet itu diperbolehkan. Tapi kalau setelah saya terapkan di SMP, di kelas 7 ya, yang dia barusan naik dari SD lalu ke kelas 1 SMP, itu ya bisa tapi banyak adaptasi yang harus kita lakukan banyak modifikasi juga gitu loh kita harus improve nggak sesuai dengan misalnya RPP ataupun silabusnya ATP modul belajar itu kita nggak bisa berpatokan dari itu aja banyak modifikasi yang kita lakukan supaya mereka itu bisa nangkep gitu loh. Kalau kurikulum Merdeka ini menurut saya ini ya sepemahaman saya itu kan lebih ke pembelajaran fokus ke anak jadi kita cuma sebatas ngasih clue nanti anak-anak sendiri yang mencari permasalahan dan menyelesaikannya itu anak-anak sendiri. Tapi kalau itu diserahkan ke anak SMP dan sudah saya terapkan itu nggak bisa 100% jalan gitu. Jadi masih ada ya kurikulum yang lama masih kita pakai terus sedikit-sedikit kita sisipkan kurikulum yang baru gitu. Mungkin sama dengan Mas Sutiono yang waktu itu kesini juga kan? Iya. Ya, mungkin sama halnya sih. Apalagi kalau beliau tingkatannya PAUD kan? Nah itu yang jadi bermasalah kalau setingkat SLTA ya, SLTP. Iya SMP itu aja udah rumit, apalagi yang PAUD. Ya benar. Sedangkan daya serap anak itu kan beda-beda. Nggak bisa dong kita samakan gitu loh. Nah jadi itu jadi permasalahan di kalangan bawah untuk di sekolah ya. Khususnya di sekolah ya. Kalau untuk tingkat SMK, kebetulan kan saya ngajar di dua sekolahan yang tingkatannya berbeda, yang satu SMP, yang satu SMK. Kalau di SMK, jalan kok. Kurikulum Merdeka ini diterapkan ke kelas
10 yang baru naik dari SMP itu bisa jalan. Meskipun ya sedikit banyak kita masih harus sedikit mengarahkan, ngomong juga. Rata-rata kan kalau kurikulum Merdeka itu lebih 70% anak-anak yang bicara, mereka yang aktif untuk berpendapat, untuk tanya. Kita hanya sebagai ya pembuka aja moderator lah. lah ya. Kita sebagai moderator kita membuka aja, mereka yang belajar, mereka yang diskusi gitu. Lebih banyak ke situ. Itu sebenarnya apa ya? Kalau menurutku dalam konteks seperti itu alangkah bagusnya emang sebenarnya untuk di SMA karena daya nalar anak itu akan udah lebih berkembang. Iya. Dan benar. melatih anak untuk menjadi percaya diri atas kan gini loh Mas, kadang-kadang ada orang yang untuk public speaking ini jelek Mas. Ada banyak. Nah, banyak kita akuin lah. Iya. Untuk public speaking itu jarang ada di dalam sekolah itu ada Iya. pelajaran public speaking. Padahal itu menurutku penting banget. Penting. Sangat penting. Ilmu dari semuanya dasarnya public speaking. Iya, benar. Itu kita pintar matematika kalau nggak bisa ngomong bingung. Iya, benar banget Mas Aris. Sama aja kita punya potensi, kita punya ilmu, kita punya bakat. Kalau kita nggak berani ngomong untuk menunjukkan potensi kita kan orang nggak akan tahu. Betul. Gitu. Jadi sumbernya ataupun awalnya kalau kita mau kelihatan sama orang, kita bisa ini, kita bisa itu kan ya harus bisa ngomong. Harus bisa ngomong. Iya. Dan orang yang nggak bisa pun kalau dia pintar ngomong dia akan banyak nanya. Iya. Banyak Gitu. tanya ya bagus sih, banyak tanya benar. Jadi Iya. kan semakin banyak tanya semakin banyak tahu gitu ya. Nah, untuk anak-anak sekarang nih Mas, menurutku kan banyak anak-anak yang nggak yang persepsinya kalau dia wah aku nanya akan takon goblok. Nah, itu menurutku salah loh. Iya. Kalau menurutku ya. Iya, benar. Itu anak-anak kan harusnya berkembang dong. Banyaklah tanya. Kalau di Gitu. sekolahan bukan banyak tanya terlihatan goblok enggak sih Mas? Lebih ke kalau banyak tanya nanti pulangnya lama. Oh. Jadi mereka nggak mau banyak tanya supaya lebih cepat pulang gitu. Di SMP. Betul juga. Ya termasuk di SMK juga gitu. Cari Ada aman yang ya. mau tanya itu setiap sebelum penutup kan, sebelum akhir dari pembelajaran kan pasti guru itu ada memberikan kesempatan untuk anak tanya kan tentang Iya. materi hari itu ataupun tentang materi di pertemuan berikutnya. Ya mereka cukup Pak lengkap loh. Nanti giliran mid semester Bingung. ataupun ya baru Pak kemarin apa sih Pak yang Bapak jelasin hari di minggu kemarin tuh, kemarin suruh tanya nggak mau gitu. Nah, itu. Pasti itu sering itu kejadian kayak gitu. Ya memang benar kata Mas Aris tadi, masalah public speaking ngajarin mereka untuk berani aktif untuk berbicara itu susah. Jadi kalau dikelompokkan misalnya dalam satu kelas itu ada 4 atau 5 kelompok, ya cuman satu orang aja dari setiap kelompok yang biasanya berani untuk ngomong. Yang lain kan cuman ya ikut Tim sukses. ikut gabung-gabung aja, ikut rame aja. Belum tentu mereka ada peran di kelompok itu sebenarnya. Iya. Karena dibagi kelompoknya itu ya sudah gitu, tapi perannya belum tentu, nurut-nurut aja. Ya itu yang menjadi salah satu permasalahan juga sih kalau di lingkungan sekolah, khususnya di kurikulum Merdeka ini. Nah, kalau untuk gini Mas, kepribadian anak untuk saat ini kan aku melihat gini, anak-anak yang aku bilang SMP SMA lah. Aku merasakan di tingkatku dahulu itu menghargai orangnya akan lebih bagus, lebih baik. Zamanku dulu loh. Cara dia menghargai orang itu jauh lebih bagus dulu ya daripada sekarang gitu. Iya. Nah, yang sebuah pertanyaan buat saya, apakah kesalahannya di mana atau emang eranya sudah seperti itu? Itu kalau menurut sampean bukan di luar sekolah ya. Iya, di dalam kalau di sekolah aku yakin banget nggak ada sekolah yang pengen anak muridnya goblok. Iya. Cuman kan ini tetap untuk teman-teman yang masih adik-adik masih muda lah. Kadang kan apa bilang adab dan etikanya dia kurang untuk saat ini. Menurun lah ya, semakin kesini malah semakin menurun gitu. Iya betul. Nah itu tanda kutip ada salah, ada something apa dan di mana? Ya kalau menurut saya, jadi kalau zaman dulu, tadi udah sedikit kita singgung sebelum mulai kan, mungkin ada sebagian oknum guru yang cara mengajarnya itu sedikit menyelipkan kekerasan ya, untuk bersifat untuk menertibkan anak, mungkin kayak jewer sedikit ataupun nyubit sedikit. Itu zaman dulu kan dengan adanya tindakan-tindakan seperti itu mungkin memberikan rasa takut untuk sebagian anak, dan setelah dicubit atau dijewer nurut gitu misalnya, jadi lebih sopan meskipun dia takut, bukan karena hormat, karena takut mungkin kan, tapi kan terbiasa nantinya takut dengan yang lebih tua, terus otomatis menghormati kan gitu. Itu kalau zaman dulu. Lagi pula dulu saya juga pernah kayak yang dilempar sepatu,
Zaman penghapus, SD ya penghapus. di penggaris di Ya gitu. pukul penggaris kalau kukunya masih panjang-panjang, pukul penggaris. Iya. Pernah saya ngalamin kayak gitu. Dan karena itu juga ya jadi takut sama guru. Terus kalau gurunya bagian materi ya kita merhatikan karena kita takut toh. Iya, Kan tapi gitu. tapi gini Mas, untuk saat ini kan seperti itu kan udah nggak ada. Udah nggak ada, nggak boleh sekarang. Ah. Melotot aja nggak boleh Mas Aris. Nah, sekarang gini Mas, mohon maaf untuk konteksnya kan untuk kayak kekerasan apa segala macam itu Kontak kan fisik ya. kontak fisik kan untuk mendidik si anak toh. Tujuannya yang jelas baik Tujuannya. lah. Kalaupun anak itu nakal, kenapa nggak pakai kontak fisik? Kecuali kalau anak itu diam duduk gini, terus ada guru nempeleng kan tahu ya namanya. Itu kalau saya lihat sama-sama sih. Kalau saya suka lihatnya di media sosial waktu itu. Iya. Itu kalau keterangan aslinya katanya si anak nggak merokok, yang merokok temannya, tapi karena temannya nggak ketahuan, nggak tertangkap tangan maksudnya ya. Jadi anak itu yang kena. Jadi sampai ribut ke orang tuanya juga kena. Jadi orang tuanya ke sekolah gitu kan. Iya. Karena merasa anaknya nggak ngerokok, kok anaknya yang dipukul gitu. Itu lebih ke salah paham sih. Nah itu kan sebenarnya permasalahan sepele banget Mas. Iya. Iya kan? Kalau emang anaknya salah ya ngapa nggak boleh ditegur gitu kan maksudnya. Iya, maksudku tuh seperti itu loh. Oke, balik ke topik lagi. Anda sebagai pendidik muda, ya kan, ngajar di SMP dan SMK. SMK. Ada betinanya nggak sih? Maksudnya muridnya gitu. Iya, murid betina dong, nggak mungkin Wah, kan? ya banyak. Kalau untuk SMK yang Nah, kejuruan kayak jurusan jaringan, komputer, itu bahkan rata-rata di kelas itu kalau di jurusan TKJ ya, rata-rata malah cewek semua, perempuan gitu. Kalau lakinya sedikit. Kalau Ada- jurusan TKR, teknik kendaraan ringan, baru dia mayoritas laki-laki. ada yang menggoda nggak? Menggoda dari segi apa dulu nih? Ya iman lah, segi iman tetap. Kan setidaknya menggoda itu kan konteksnya Anda melihatnya wah. Oh iya. Ya kalau saya khususnya kan saya ngajarnya olahraga ya Mas Aris. Ya, tuh kan. Pasti ada dong yang lompat-lompat, yang mau keluar dan berontak itu pasti ada toh. Ya kalau untuk godaan-godaan seperti itu kita sebagai guru terutama di olahraga ya. Ya harus bisa nah gimana? Iya, aku tidak tanya untuk masalah bertahannya. Ada tidak? Ya ada sih kayak lucu-lucunya ya karena anak-anak segitu kan masih puber ya. Maksudnya penasarannya tinggi terus daya tarik terhadap lawan jenis mereka ya bukan saya ya. Iya. Oh, berarti kalau mereka tertarik dalam lawan jenis, Anda sesama jenis? Ya enggak. Maksudnya rasa penasarannya mereka itu terhadap lawan jenis yang masih single gitu ya, belum menikah itu penasarannya lebih tinggi. Kalau saya kan meskipun saya belum menikah juga sudah pernah mengalami fase kayak mereka gitu loh. SMA saya udah pernah, kuliah gitu kan udah sering lah bertemu dengan lawan jenis yang mungkin saya suka gitu udah sering. Kalau lucunya sih kalau di tingkat SMK kayak gitu mungkin karena mereka penasaran tuh tadi ya, jadi lebih ke kayak cari-cari perhatian gitu. Enggak kesampean. Godang-godain gitu kan. Wah, jomblo nih gitu. Iya, Pak Dwiki kayaknya kok sendirian terus statusnya itu. Enggak pernah ngepost ceweknya gitu mungkin kan. Kok mungkin? Itu mungkin atau udah terjadi nih? Ya udah terjadi. Oh, berarti bukan mungkin dong konsepnya dong. Kalau setiap hari Senin tuh saya juga sedikit effort untuk mengeluarkan tenaga hari Senin. Biasanya kan Why? Senin upacara dulu. Kebanyakan kan kalau yang pingsan tuh perempuan. Aku tahu arah kemana Anda larinya ya. Oke. Gitu. Tapi yang pingsan selalu pingsan yang cantik ya. Ya kalau nggak cantik pingsan juga ya emang kenapa gitu loh Mas Aris. Oh iya. Ya tetap kita bantu lah. Bantu. Terus karena saya tergolong guru yang masih muda ya di SMK itu. Paling muda nggak? Kalau paling muda enggak sih, masih ada lagi yang lebih muda. Tapi perempuan. Jadi kalau ada yang pingsan-pingsan tuh, Pak Dwiki tolong ini angkat ke sana, angkat ke sini gitu. Sebenarnya saya agak risih juga sih karena kan ya namanya perempuan kalau dia yang orangnya private apa-apa nggak boleh ini nggak boleh. Tapi kalau kondisinya darurat kan guru-guru lain juga nyaranin, udah Pak angkat aja nggak apa-apa karena ini kalau nggak urgent ya. Iya urgent itu ya terpaksa kita angkat. Kalau memang masih bisa kita bopong atau kita panggul apa? Cengkeweng. Kok cengkeweng sih? Ya kita bopong bareng-bareng lah. Iya, Ya kita pegang iya, tangannya gitu ya. Ya kan nggak perlu kita gotong. konteksnya kan kita menolong, bukan Iya, bukan nggak ada niatan maksud- lain enggak.
karena emang anak guru dan murid lah ya kan. Benar. Justru Gitu kalau kan. nanti yang nolong murid-murid lain yang laki-laki itu malah Itu malah sebuah lebih pertanyaan. beresiko itu. Makanya kalau saya pas nolong anak-anak yang pingsan itu yang laki-laki, oh Pak saya aja, saya aja, saya aja. Tidak bisa. Ini giliran Rezeki saya. guru. Rezeki guru ini. Ya ini giliran Iya. saya gitu. Bahkan pernah suatu momen waktu itu kan karena cuacanya sekarang ini kan masih panas banget ya Mas Iya, ya. ekstrim banget Mas. Sampai Ekstrim. 36 bahkan 37 derajat Celcius kalau siang. Iya. Karena di situ upacara mungkin terlalu lama, terus mulanya sedikit terlambat, jadi panasnya luar biasa. Ada anak yang punya riwayat penyakit bawaan kayak asma, terus GERD, asam lambung, itu pasti ada Mas. Panu Namanya pada orang kurap enggak ya? Kalau itu nggak nyebabin pingsan, Oh iya, oke. lebih ke nggak fokus belajar karena garuk. Oke, iya iya. Karena Oke. gatel. Gatel. Terus Ada beberapa anak yang pingsan. Jadi sekali bawa ke puskes itu 3 anak. Dan di situ gurunya juga 3. Terus kebetulan anak ini juga berat badannya lebih dari saya. Gitu kan mau nggak mau kita harus handle satu-satu tuh. Iya, Iya kan? betul. Masukin ke mobil, kita bawa ke puskesmas gitu. Buang di kali. Enggak gitu dong. Terus ya lucunya itu ada murid-murid yang sehat. Pak, aku juga mau pingsan, Pak. Tolong angkat Oh, aku. mau pingsan Gitu. ngopi ya? Iya, ngode dulu. Oh, ngode. Itu lebih ke konsep ya. Konsepnya mau pingsan. Jadi ya banyak kayak mereka yang caper-caper itu, Pak saya mau pingsan Pak, kalau bukan Pak Duki yang angkat aku nggak jadi pingsan ini. Ya udah, Waduh. mending nggak usah pingsan aja gitu kataku. Banyak yang kayak gitu. Terus kalau kita lagi jalan kayak mereka goda-godain Pak Duki lihat sini dong gitu, itu ya banyak. Cuit, 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 gitu. Iya, terutama yang SMK itu kan. Kalau si SMP ya malu-malu Masih lah, malu-malu, nggak ya. seberapa frontal. Kalau SMA udah luar Udah nggak biasa. punya malu sebenarnya ya. Jadi godaan kita juga sebagai guru ya harus sabar, harus Mungkin kuat gitu. murid-muridnya yang nonton mungkin merasa ya kan anak-anak SMA. Ya ada pasti yang seperti itu. Kan murid kan karakternya beda-beda Mas Aris. Betul Ada yang cenderung diem, ya nggak terlalu caper, tapi tiba-tiba ngechat tuh, Iya. Pak besok pakai baju olahraga apa enggak gitu kan. Nggak usah pakai baju. Nggak usah pakai baju olahraga, batik aja. Berarti aja. Nah, untuk ini mungkin pertanyaan sedikit ke private lah. Iya. Gaji untuk honorer itu piro, Pak? Guru ya. Baru honorer dari satu sekolah ya. Mm-mm. Itu sampean ya terserah mau boleh nyebutin angka atau Iya. enggak. Kalau dari honorer sendiri, kalau dari satu tingkatan sekolah tuh kalau misalnya Itu- SMP aja ya, SMP dan SMA beda. beda. Oke. Terus sistem honorariumnya juga beda. Jadi ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, gitu juga ada. Nah, kalau yang sampean di sekolah itu Kalau yang di SMP itu 3 bulan sekali. 3 bulan. Triwulan lah orangnya bilang triwulan. Untuk nominalnya kalau kita bagi per bulan ya, itu sekitar nggak apa-apa sih saya sebut nominal itu. Kalau saya kurang lebih sekitar 700 ya, bisa lebih kalau mungkin ada kegiatan kita ngawal anak untuk transport kita, makan kita itu juga bisa. Ya paling tinggi itu mungkin 1 juta lah Per bulan. per bulan. Tapi Dibayar kan 3 bulan. Berarti selama 3 bulan itu ya ambillah taruhlah 2,5 sampai 3 juta Iya kurang lebih segitu. untuk 3 bulan sekali. Nah, untuk yang di SMA Untuk yang di SMK nggak jauh beda sih, cuman karena saya di SMK megang jamnya sedikit ya sedikit di bawah itulah. Kalau dikalkulasi selama 3 bulan atau sebulan sekali itu sedikit di bawah dari yang SMP tadi. per jam berarti. Ada kalau yang di SMP itu per jam Mas Bud, tapi kalau di SMK itu nggak tahu, saya kurang paham jam berdiri kalau orang nyebutnya itu. Jadi Enggak kita duduk-duduk itu. berdiri terus gitu ya. Iya. Jadi kayak kita berangkat nggak berangkat nominalnya segitu. Kita rajin misalnya ya kayak eskul kita pegang, Iya. ya, upacara kita selalu hadir, kegiatan di luar kita selalu ikut. Kalau di luar beda deh, kalau di luar memang ada uang transportnya. Tapi untuk kegiatan di dalam sekolah, mau sepadat apapun kegiatannya nominalnya segitu. Oh. Libur pun nominalnya segitu. Jadi ya adil menurut saya, adil. Jadi nominal per bulannya ya 500 sampai 5,5 600 itulah Per bulan per bulan kalau di SMK. di SMK. 1 bulan. Iya 1 bulan. Tapi kan dalam 1 bulan itu saya masuknya cuma 12 hari, nggak seminggu full. Jadi 1 minggu cuma 3 hari. Terus dikali 4 minggu kan cuma 12 hari Mas. Iya. Dan itu pun dari pagi cuma sampai jam 11 atau setengah 12 gitu. Cukup Cukup apanya nih? dengan nominal segitu yang berarti kan konteksnya berarti kurang lebih sampai dapat taruhlah 1 juta sampai 1,5 juta toh.
sebulan Iya. dari 2 sekolah. Oh, dari 2 sekolah. Iya. Nah, itu kan termasuk untuk honorer udah cukup besar lah ya. Ya termasuk besar lah ya. Kalau untuk honorer swasta termasuk besar gitu. Karena aku lihat berita kan banyak yang cuma 300.000, Benar. 200.000, 100.000, proyek thank you, ya kan. Iya. Nah, Nyari berkahnya aja nyari itu juga ada. berkahnya aja. Cuman kalau menurutku gini mas, gimana mau kita dapat berkah kalau kita nggak dicukupi? Iya, berkah itu kan kalau kitanya ikhlas. Nothing tulus. Iya, tulus ikhlas itu Nah, insya Allah kita dapat berkahnya. Tapi memang ya diwajibkan dipaksa untuk berkah untuk ikhlas gitu. Ya, untuk ikhlas itulah. Jadi ya, dari jam kerjanya sendiri kalau menurut saya ya, mungkin bagi sebagian orang itu untuk guru itu ada yang berpikir kerjaan guru berat, kerjaan guru sulit. Ya ada. Terus ada juga yang menggampangkan guru itu apa? Cuma berdiri, uh-uh. ngomong sedikit, dibayar gitu kan. Hmm. Tapi kembali lagi ke pribadinya guru itu masing-masing. Kalau saya tipikal orang yang punya target. Jadi hari ini anak-anak harus bisa ini, hari berikutnya, minggu berikutnya harus bisa ini gitu. Jadi kalau di hari itu targetnya nggak tercapai ya saya juga ada yang ganjel nggak kayak nggak. Jadi kayak kepikiran gitu loh mas kalau Hmm. target hari itu nggak tercapai gitu. Oh. Begitupun di SMP sama aja. Tapi kan dengan nominal segitu, ini mohon maaf loh Iya mas, nggak mohon apa-apa, maaf, nggak mohon apa-apa maaf. ya. Bukan mendiskriminasikan seorang guru honorer atau segala macam. Saya respect sama semua Iya. guru. Itu. Cuman menurutku nih, Mm-mm. dengan nominal segitu, jauh dari kata sejahtera buatku. Ya memang kalau dari sejahtera memang Untuk orang yang mohon maaf saya potong. Untuk orang yang apa tadi aku bilang untuk orang yang udah berkeluarga ya. berkeluarga. Nah, 1,5, sedangkan UMR Lampung aja Berapa? 3 juta 3 juta. Itu gitu. aja ada yang bilang masih belum cukup. Dari UMR Lampung 3 juta masih ada yang bilang kurang. Saya yang dibilang ngikutin UMR Jakarta aja masih kurang mas. Lah itu kan jadi orang tuh Apalagi yang segitu segitu gitu loh. benar. Nah untuk menutupi itu kan ya oke Ya. lah kalau untuk sampean sekarang untuk saat ini bujang ya. Mm-mm. Nah, ada kaset job atau pekerjaan lain? Apa ngepet lah? Apa ada nggak? Atau emang pure di situ? Jadi gini, dulu waktu saya masih megang satu sekolah dulu. Ah, Jadi masih SMP aja. Karena tadi Mas Aris bilang masih belum berkeluarga, belum punya keluarga sendiri. hmm, Jadi masih cukup sih kebutuhan kita kan. Kalau saya kebetulan bukan orang yang eh, gaya hidupnya tinggi, jadi sederhana aja lah. Yang penting cukup, yang penting hmm. ada gitu kan. Iya iya. Cukup satu sekolahan, meskipun ada kadang di akhir bulannya itu ada minusnya 100 dua Ah, ratus itu kan. Ya itu nggak cukup nih ya. iya kok kekurangan dong itu konsepnya. Ya pinter-pinter kita lah. Terus kalau sekarang alhamdulillah ya lebih dari cukup. Karena belum berkeluarga tadi mungkin. Ya. Tapi kan Anda kemungkinan kan berkeluarga. Ya nanti pasti berkeluarga. Cuman Ah, kalau untuk side job sendiri ya, jadi ah, pekerjaan lain selain itu, karena jam untuk mengajar itu kan kalau saya di SMK di bawah jam 12 sudah pulang. ya. Mungkin kebanyakan alternatif untuk guru-guru yang masih honorer ini di luar jam sekolah, dia ada side job yang lain, ada pekerjaan yang lain. Mungkin Hmm, ada yang petani, ada hmm, yang peternak, terus jualan, warung juga ada. hmm, Itu khusus untuk kehidupan dia ya, bukan keluarga, untuk dia sendiri gitu loh. ya. Terus ada juga yang megang eskul, bukan bukan pembelajaran yang di sekolah, bukan yang formal, jadi di luar sekolah gitu loh, Hmm, megang eskul, les juga buka gitu. ya. Ya itu dari situ. Dan kalau saya kalkulasi sih ya insya Allah cukup sih kalau untuk kita yang masih belum berkeluarga. Kalau untuk Mas Aris sendiri Hmm. kan sudah berkeluarga, kebutuhannya jauh lebih banyak. Nah, kalau untuk sampean tuh ada nggak set jobnya atau hanya di sekolah aja? Untuk sampean aja loh. Ini Mm-mm. pribadi sampean. Iya. Kalau guru-guru kan banyak kan mungkin yang kayak gitu. Ah, Nah, ah, sampean ini ah. cukup ada nggak pekerjaan lain selain guru? Kalau saya ya selain jadi guru itu tadi, pertama jadi guru itu tadi menurut saya sudah cukup Oh ya, selagi honornya itu turunnya tepat waktu. Kan oh, waktu adalah uang. temis mana ya? Jadi kalau waktunya itu
terbuang terlalu banyak berarti kita terlalu banyak kehilangan uang kan gitu. Oke, Iya, berarti maksudnya gajiannya ditunda gitu simpelnya gitulah. iya. Nah, Anda berbelit sekali tinggal ngomong. Biar Berarti nggak terlalu intinya frontal. intinya Anda cuma di sekolah aja lah ya ngajar. Ya di sekolah terus ada juga perlu disebutin nggak ya Mas Bud ya? Oh nggak apa ya. Jadi saya juga alhamdulillah di kampung ini di Hmm. amanati pekerjaan jadi PPS sekretariat PPS Pep. untuk pemilu di 2024 nanti. Oh, mantap, Banyak sih. mantap. Jadi saya juga di SMK itu ada juga beberapa guru yang sama dengan saya. Jadi selain di sekolah PPS. dia PPS juga atau Hmm. PPK. PPS itu panitia pemungutan suara. Terus PPK Hmm. yang tingkat kampungnya, tingkat kecamatan ya. Tingkat kecamatan PPK. Hmm. Ya, yang penting kan tidak mengganggu. Enggak, eh, Kecuali kalau negara ini sudah mencukupi semua hal mensejahterakan guru, Anda tidak akan kemana-mana dong. ya tinggal peraturan ya kalau masih boleh kemana-mana. Saya kan tipikal orang yang nggak bisa diem tadi. Iya juga. Iya, jadi kalau ada waktu luang kita nganggur itu sayang menurut saya. Oh ya benar juga. Sama kayak saya berarti. Mm-mm. Itu kalau ada waktu nganggur gunakan untuk tidur. Iya, Iya dong, karena kita harus mengejar mimpi, Mas. iya, Mimpi itu bisa ada karena kita tidur. tidur benar. Betul. Diwujudkannya setelah bangun. Setelah bangun. Ini yang ngomong bener ya. Nah, iya dong. Jadi sejauh ini cukup Mas Aris, Mm-mm. alhamdulillah. Terlepas dari itu kita juga kan harus menyadari dengan kondisi keuangan yang segitu harus pinter manajemen keuangan. Jadi jangan terlalu Hedon. hedon, jangan terlalu ngikutin gengsi, gaya hidup terlalu tinggi. Mm-mm. Kesana kemari yang lain pakai ini kita ya udah yang penting bisa sampai sana mungkin kan. Ya, HP yang penting bisa komunikasi kan gitu. Nggak perlu yang ikutin di zaman sekarang ya harus boba, ya. harus ini, harus itu. Ya lebih ke merendahkan gengsi itu tadi. Ini ngomongin masalah gengsi, nih, Mas. Mm-mm. Iya kan? Di negara kita inilah Mm-mm. contohnya banyak anak-anak muda yang malas untuk jadi guru karena satu berawal dari honor kan. Iya, honornya itu yang butuh waktu, butuh Butuh waktu, pengorbanan. butuh pengorbanan. Itu nah, untuk sampean suka dukanya jadi honorer itu apa, Mas? Oh Dari iya. dukanya dulu lah. Dari dukanya dulu. Sukanya boleh lah, Oh suka. sukanya. Oke. Nah, Jadi kalau sukanya, sebenarnya saya ini Mas Aris kurang seneng dengan hal-hal yang berbau formal. ntar dulu. Dulu, Ini sukanya atau dukanya nih? ya ini sebelum ke suka dukanya saya cerita latar belakangnya dulu. Oke, oke. Maksudnya cita-cita saya itu nggak pengen jadi guru gitu loh intinya. Saya nggak Ya. mau jadi guru sebenarnya awal-awalnya. Cuman karena kuliahnya di jurusan pendidikan, Ah, olahraga. Sebenarnya saya cuma senang olahraganya aja kok itu. ya. Pendidikannya nggak terlalu saya. Cuma Ah, olahraga aja senangnya. Tapi karena itu udah kebetulan waktu kuliah itu ada tawaran untuk ngajar ya, untuk ngajar olahraga di salah mm, satu SMP daripada cuman kuliah aja terus itu kan udah mulai kosong tuh di akhir-akhir perkuliahan tuh ah, kita nggak terlalu padat bisa lah kita sambil ngajar nah itu masuk ah. tapi setelah masuk kok nyaman gitu loh Keterusan. keterusan gitu Hmm, terus tahun-tahun berikutnya ada lagi tawaran masuk bisa dua sekolahan ah. ya itulah awalnya karena memang nggak pengen sama sekali setelah nyoba ternyata oh kok seru ketemu dengan anak-anak ini Iya. sukanya ketemu dengan anak-anak Hmm, terus banyak kegiatan di luar yang kita tuh nanti bisa belajar cara menghargai orang berbicara dengan orang yang lebih tua iya. ya terus menempatkan diri kayak kalau dengan anak kita bersifat seperti ini Ah, kalau dengan wali murid orang tua anak kan beda iya. lagi dengan sesama guru terus dengan kepala sekolah itu kan Hmm, kita harus pintar menyesuaikan kan nggak iya. sama aja gitu ya Iya betul, cara betul. kita bicara juga kan beda ya di situ saya banyak belajarnya di situ dari sukanya itu Ah, terus kalau dukanya ya sama kayak tadi honorarium telat datangnya waktu. telat gitu kita Oh, udah terlanjur kasbon itu kayaknya iya. masalah itu semua orang ngalamin deh Bukan nggak semua orang nggak dong. semua ya Semua guru lah. semua guru Iya. ya maaf ya Pak Bu Apa? Iya, semua guru honor ya emang yang kan. PNS enggak. Enggak dong, kan ada gaji 13, 14, 15, 16. Iya, iya. Tapi Hmm. kan SK-nya nggak tahu. Di mana? Tahu di Tahu. mana. Tahu. Cuman nggak di rumah. Di rumah. Tahu larinya kemana Ya gitu. mudah-mudahan setelah udah diangkat PNS itu sejahtera lah ya nggak sama kayak waktu Oh iya, kami. untuk sekarang kan antara ini aku pertanyaan antara PNS dan P3K itu apa bedanya? Kan sekarang kalau nggak salah udah nggak ada PNS ya? Ada tapi penerimaan PNS ada sih kalau setahu saya. PNS ada. Yang P3K itu apa?
PNS P3K. Penolongan pertama pada kecelakaan enggak? Bukan. Ya kan Kalau ada guru P3K. iya, kalau setahu saya itu PNS P3K. Kalau saya lihat kemarin di formasi kan sekarang lagi buka tuh. Hah? Itu masih ada tulisan CPNS, tapi untuk di instansinya sendiri itu lebih ke umum. Bukan kalau guru dia masuknya P3K. Jadi kalau Oh. perbedaannya sendiri kalau saya pernah dengar dari kayak saya kan belum tahu perbedaannya karena belum P3K toh. Wajar toh Ah, saya belum ah. tahu kan. Jadi setahu saya kalau P3K itu kayak nggak ada uang pensiun, Mm-mm. terus bersifat kayak kontrak. Jadi mungkin ya, mungkin dari setahun sekali harus ada laporannya untuk memperpanjang ke kontrak berikutnya. Jadi masalahnya cuma di situ doang. Perbedaannya, Mm-mm. ya Di masa pensiun. Tapi selebihnya sama. selebihnya nominal gaji dan lain-lain ya menyesuaikan dengan golongan. Iya, golongan. Tapi cuman tidak ada masa tuanya lah ya kan. Mm-mm. Oh, gitu. Itu kan kalau P3K tadi kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya mungkin yang dimaksud perjanjian kerja yang dibilang Kontrak ada kerja harus tadi itu. kontrak kerja tadi dia harus Hmm. setiap tahun sekali mungkin ya ada Ya. laporan-laporan tersendiri Mm-mm. untuk kepanjangan ke depannya berikutnya gitu ya kurang tahu juga karena belum pernah kan Ya, mungkin saya tahun doakan depan lah lah semoga sampean tahun depan bisa jadi iya amin. P3K. Nah, syaratnya kan kompleks juga ya Apa? Pak Kadis tuh, Pak? Oh, Pak Kadis. Oh, iya ya. Pak Kadis dengerin tuh. Nih manusianya. Manusia. Tolong. Itu. Oke. Dari tema ini sudah cukup. Ya Kita cukup nggak apa lah